Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba belajar cara setting atau konfigurasi failover dan load balance menggunakan router mikrotik. Nanti kita menggunakan load balance yang tipenya ECMP. Baik, kita mulai. Ini saya jelaskan prakteknya dulu, teorinya minggu depan aja lah ya. Jadi failover itu salah satu fungsinya adalah untuk backup ketika koneksi utamanya atau link utamanya down atau mengalami gangguan. Syaratnya Anda harus punya koneksi lebih dari satu ya. Bisa 2, 3, 4 boleh. Syarat yang kedua, nggak boleh sama providernya. Misalkan ada dua koneksi, satu Telkom misalkan, atau satunya lagi Bisnet itu, atau satunya lagi Ratnet boleh, atau satunya lagi i4T boleh. Yang penting jangan sama providernya. Kalau sama-sama Telkomnya nggak bisa. Nanti kalau Telkomnya gangguan otomatis kan sama aja nggak bisa internetan. Maka harus minimal 2 ya. Terus harus beda. Ini ada 2, yang satu Telkom, yang biru ini Ratnet. Kita buktikan sekarang. Kalau misalkan kabel yang biru ini ya, sekarang kita yang biru. Cara buktinya gini. Saya coba lepas dulu lah. Saya akan coba buktikan. Perhatikan. Ini kan Telkom nih. Kok tahu nih Telkom, Pak? Caranya gini. Ini saya tancapin ke sini, ke laptop saya. Oke. Mohon maaf ya, nanti di video saya nggak muncul ini Telkom, nggak muncul gitu ya. Maksudnya kabelnya kan nggak masuk ke rekaman gitu ya. Kita buka Chrome, kita masuk ke teknologi networking, cek ISP, what is my IP address. Nanti di sini muncul nama ISP-nya. Telkom ya, Anda lihat Telkom. Ini saya lepas Mas Ganteng. Sekarang saya coba yang biru, ini nyambung ke Ratnet. Saya tancapin. Ini saya refresh, pastikan komputernya yang di pojok kanan bawah ini loh, Pak. Gambar globo ini loh. Pastikan konek internet ya, dapat IP lah gitulah ya. Dia proses, dia minta IP, bentar. Oke, sudah aktif itu gambar komputernya, Mas. Sekarang saya refresh. Anda lihat di sini ISP-nya namanya siapa? Sebentar, masih proses refresh. Halamannya masih loading atas itu. Nah, sekarang Anda lihat di PT Rahajasa Media Internet atau disingkat Ratnet kan gitu ya, beres. Sekarang gimana caranya dua buah koneksi ini kita gabungkan jadi satu? Berarti yang Telkomnya jadi koneksi utamanya, yang Ratnet menjadi koneksi kedua atau koneksi backupnya. Caranya seperti ini. Perhatikan. Besok Anda kalau nyeting yang Telkom nyambung ke Ether 1 ya, yang Ratnet nyambung ke Ether 2. Untuk hari ini belum tak siapkan kabel Ratnetnya, tunggu tanggal mainnya insya Allah minggu depan. Oke. Kita lihat sekarang, perhatikan. Kita sekarang masuk ke Winbox. Ini kabelnya saya tancapin dulu. Ini nancap ke Ether 3. Refresh, pastikan muncul MAC-nya. Klik admin passwordnya 1. Ini kan bekasnya tadi ya, udah tak setting tadi kan. Connect. Kita lihat di sini di interface, perhatikan menu interface. Di sini ada 2 ISP, R berarti sudah ada kabel yang nancep ya. Untuk yang Ether 1 itu Telkom, Ether 2-nya Ratnet. Terus berikutnya, langkah berikutnya perhatikan, klik IP DHCP client. Oke, klik IP DHCP client. Anda lihat di sini Ether 1-nya itu sudah dapat IP seperti ini ya. Sekarang Ether 2-nya, klik add DHCP, Anda pilih yang Ether 2. Ini ya. Oke. Default route-nya dimatikan dulu, Pak. Dimatikan dulu. Klik apply, oke. Pastikan dapat IP nih. Tunggu sebentar. Kita klik MAC-nya, admin connect. Di sini harus dapat IP ya. Anda lihat di sini ini kan nggak dapat IP ya. Bentar, kita lihat dulu kenapa dia nggak dapat IP. Enable benar. Bentar ya, kita kasih nama dulu ya. ISP backup. Disable, enable lagi. Oke.
Sekarang kita coba, saya ulangi lagi ya. Berarti kita coba, ini kan yang Telkomnya, ISP utamanya ini Telkom, kita sudah masukkan ini ya di HCP klien, pastikan default root-nya no. Sekarang yang RARnet. Kalau yang RARnet berhubung kita menggunakan IP-nya statis manual ya, maka Anda masuk ke IP address, di sini Anda ketik seperti ini gitu ya. Contoh ini ya, nanti sesuaikan 172.17.75. Ini nanti saya buat skenario sendiri lah. Ini contoh ya, ini contoh aja. 129. Ini IP-nya yang ini Mas. 172.17.75 ini IP-nya miliknya ISP backup. Kita klik apply, oke. Ini kita kasih komen IP dari ISP backup. Dalam hal ini RARnet ya. Oke. Berikutnya, sekarang kita coba masuk ke IP DNS. Pastikan DNS-nya di sini terisi ya, seperti ini. Kita tambahkan yang lain boleh, Pak. Misalkan Anda tambahkan 8844 boleh. Anda tambahkan misalkan 8844 boleh, atau Anda tambahkan 1111 boleh gitu ya. Kita coba ya. Kita coba dulu lah ping 8844. Nah, replay kan? Oke. Kita coba klik apply, oke. Kalau sudah DNS-nya, sekarang kita masuk ke IP route ya, IP route. Ini sudah ada. Ini awalnya gini awalnya, Mas. Berarti ini awalnya nggak ada kan, Anda klik add, terus Anda ketik gateway-nya ISP utama. Untuk melihat gateway-nya, caranya seperti ini. Klik IP di HCP client. Ini ada double klik, masuk ke status, ini ada gateway, ya. Ini dimasukkan di sini nanti, ya. Jangan lupa dimasukkan di sini, tak zoom. Berarti yang di sini Anda masukkan di sini IP-nya, ya. Boleh di copy paste atau diketik manual boleh. Terus jangan dikasih slash, ya. Tidak usah dikasih slash. Kalau sudah seperti ini, pastikan di sini statusnya reachable. Terus di bawah ini aktif. Gitu ya. Kalau sudah ini Anda klik apply, kasih komen. DR itu adalah default root ya, DR default root ISP utama. Oke. Kita copy sekarang, Pak. Copy. Ini 00 biarin. Ini diganti dengan gateway-nya ISP kedua. Gateway-nya ISP kedua adalah ini. Ingat-ingat ini. Kita copy, Mas. Kita copy, tempelin di sini. Nah, kalau sudah, kita klik apply, pastikan disable. Ya. Pastikan disable. Terus Anda kasih komen. Default root ISP kedua. Klik apply. Oke. 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 Sekarang kita coba dulu. Apakah ISP kedua ini aktif ya? Kita coba dulu. Caranya kita coba ping ke internet. Ini kan sementara menggunakan ISP utama ya. Kita coba ping ke internet. Ping. Sorry, huruf kecil, Pak. Google.com. Replay. Sekarang ini saya matikan. Interface-nya yang pertama saya matikan, yang ini saya disable. Caranya ada dua nyobanya, dijabut, dilepas, atau disable. Saya disable lah misalkan. Kita lihat di sini, connect gak dia ya? Anda lihat di sini masih connect ya? Masih connect. Dia pindah sekarang ke ISP kedua. Ini, Pak. Kalau ISP pertamanya diaktifkan lagi kabelnya, otomatis dia pindah ke ISP yang pertama langsung. Anda lihat di sini, yang biru itu berarti nggak aktif. Ini contoh dari failover. Ya. Cuma ada cumanya ini. Ini kliennya kita lihat, kliennya di sini kita coba ya ping. Ping google.com. Kita lihat. Ini kan connect ya. Soalnya dia menggunakan ISP yang pertama. Anda lihat. Ini loh default root-nya itu loh. Ya, Lah, kalau Anda lihat di sini IP firewall NAT ini kan adanya hanya yang ISP utama ya.
ISP keduanya kan nggak ada kan. Ini kalau nggak ada tambahi, efeknya seperti ini contoh. Ketika kabel utamanya lepas misalkan atau ada disable, anggap aja gini lah, mati. Di sini ini statusnya replay memang routernya, soalnya ada sumber keduanya. Tapi masalahnya di kliennya sekarang. Kliennya putus, Pak. Kenapa? Soalnya internet gateway-nya Anda buatnya hanya untuk ISP utama. Firewall ini kan. Ini nggak bisa ini. Supaya bisa, maka di sini Anda copy, Pak. Caranya Anda double klik, di copy, tinggal Anda ganti di sini. ISP backup. Klik apply, komennya diganti. Internet gateway untuk backup. Sedangkan yang awalnya ini dikasih keterangan, ini yang utama atau main gitu ya. Ini baru bisa sekarang, Pak, kita lihat. Kita stop CLS. Kita coba lagi ya, kita tutup. Kita lihat di sini, ini kan udah jalan ya. Kita coba lagi. CMD ping, saya besarin lah. Ping google.com maintain. Nah, sudah bisa. Sekarang posisinya yang aktif masih ISP yang kedua. Posisinya sekarang LAN card yang pertama saya matikan. Sekarang saya aktifkan lagi LAN card yang pertama, klik enable. Maka tunggu sebentar, maka yang biru pindah yang kedua. Oke. Ini namanya failover. Berarti failover itu yang aktif hanya salah satu. Berarti kalau ISP yang pertamanya down, gangguan, baru aktif yang kedua. Berarti yang kedua itu nganggur. Itu kalau Anda menerapkan hanya failover. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke load balance. Failover itu ya itu tadi, hanya buat link backup. Berarti kalau ISP utamanya selama masih aktif, ya dia nganggur. ISP yang kedua yang Anda bayar tiap bulan itu dia nganggur. Gitu. Ini failover. Cuma kebanyakan kalau di perusahaan, di industri, itu dua-duanya digabung. Iya failover iya, load balance iya. Gimana supaya dua-duanya bisa hitam, bisa aktif bareng? Otomatis kayak di swalayan gitu loh, Pak. Anda kalau misalkan ke Toserba atau ke mall, itu kan kasirnya kan banyak kan? Ya itu sama dengan itu. Kalau cuma satu, otomatis kalau koneksinya banyak, buka website banyak, otomatis kan lemot kalian. Kalau koneksinya cuma satu, supaya bisa dibagi di beberapa kasir tadi, maka butuh dua koneksi. Berarti kerja bareng-bareng, yang Ratnet sama yang Telkom, dua-duanya kerja nanti. Itu namanya load balance, bagi beban. Itu. Caranya seperti ini, perhatikan. Ini kan failover ya. Kalau load balance seperti ini, berarti yang Anda permainkan itu hanya di sini. Ini saya hancurkan aja, ini dihancurkan, Mas. Ini pakai metode ECMP ya. Double klik di sini, Anda tambahkan di sini, klik. Ini Anda masukkan gateway-nya ISP kedua. Ratnet misalkan, Anda tambahkan ke sini. Klik apply. Sudah, Anda lihat di sini. Salah satu aja mati, dia tetap bisa connect. Kita coba tes ya. Ini kan replay ya. Replay. Sekarang saya matikan internetnya, dua-duanya, Pak. Perhatikan. Dua-duanya saya matikan internetnya. Disable. Internet saya matikan. Efeknya seperti ini, Pak. Nggak connect ya. Sekarang ISP utamanya saya aktifkan. Yang Telkom. Sekarang kita lihat hasilnya. Connect ya. Sekarang ISP Telkomnya, yang ratenya saya nyalakan lagi. Saya nyalakan. Ini masih aktif. Ya. Sekarang saya balik. Sekarang Telkomnya saya matikan. Stop. Anda lihat lagi di sini. Putus nggak jaringannya? Lancar ya. Anda lihat lancar. Sekarang Telkomnya nyala. Mute. Ganti sekarang backupnya kita matikan. Klik disable. Lancar. Anda lihat di sini lancar. Sekarang gantian. Backupnya aktif. Utamanya mati kabelnya. Putus atau gimana. Mati misalkan. Kita lihat hasilnya. Connect. Gitu Pak. Minimal ada 2 ISP yang beda provider. Telkom sama siapa, jangan sama, nggak mau. Terus harus setting. Cara yang pertama, gitu ya. Pakai ICMP ini, Pak.
Berarti caranya cukup mudah. Anda masuk ke IP route ya Mas ya. Terus di sini, maaf. Ini di IP route ini ada double klik 0000. Ini masukkan gateway yang pertama, ISP yang pertama. Ini Anda masukkan ISP yang kedua. Klik apply, oke. Beres ini, Pak. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya tambah satu lagi. Bandwidth sudah, nanti video saya upload. Ini tadi yang ICMP ya, berarti failover sama load balance. Nggak ada? Satu lagi ya. Ini kelemahannya gini, kalau ada beberapa aplikasi itu yang dia jalannya harus satu, Pak. Ada beberapa aplikasi yang dia jalannya harus satu, Pak. Maksudnya harus satu itu misalkan kalau dia pindah koneksi nggak mau, Pak. Kalau Anda ingin supaya kalau masuknya melalui internet 1, ISP 1, maka keluarnya melalui ISP 1. Gitu. Itu bisa ya. Atau minggu depan lah ya, supaya Anda gak bingung kan ya. Gitu. Ini saya simpan dulu. Ya, berarti ini tadi videonya setting failover sama load balance tapi yang ICMP gitu ya.